Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat dan rezeki sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Yang kedua kalinya, tak lupa kita haturkan selawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya kesyirikan menuju terang menerangnya tauhid, atau dengan kata lain minaz zulumat ilan nur. Selanjutnya, tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Abdul Rashid Ridho, MA, sebagai pembimbing dalam mata kuliah Pemikiran Tafsir Modern dan Kontemporer. Baik, di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Haidar Azwanuddin, kelas 5C Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan di sini saya akan membahas tentang pendekatan makna Cumagza yang hasil pemikiran dari salah seorang tokoh Indonesia, yaitu Shahiran Samsudin. Dan di sini saya akan membahas tentang biografi beliau. Beliau adalah Shahiran Samsudin, dilahirkan di kota Cirebon pada tanggal 11 Agustus 1968. Saat ini beliau bertugas sebagai dosen Usuluddin di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Selain menjadi pengajar di UIN Sunan Kalijaga, beliau juga fokus pada mengajar di pondok pesantren yang ada di Jakarta. Latar belakang keluarga beliau adalah penganut aliran Sunni tradisional yang memang menjadi aliran teologi Islam yang banyak dianut oleh penduduk di Indonesia. Sebelum melanjutkan studinya ke Kanada dan Jerman untuk berlanjut studi Islam dan hermeneutika, Shahiran memperoleh pendidikan tradisional dan modern secara formal dan informal dari bangku SD hingga bangku SMA. Saat beliau menginjak masa perkuliahan, pertama kali yang beliau pelajari adalah mengembangkan intelektualnya, sehingga ia ingin mengkombinasikan ilmu tradisional yang ia peroleh dengan ilmu modern, sehingga menjadi keinginannya untuk mempelajari keilmuan Islam dan keilmuan Barat yang lebih mendalam dengan meneruskan studinya ke negara Kanada dan Jerman. Kemudian di universitas pertamanya, beliau memperoleh pendidikan tentang kajian Islam dan berhasil meraih gelar magister dalam bidang interpretasi. Sedangkan untuk universitas yang keduanya, yaitu yang ada di Jerman, beliau memperoleh pendidikan tentang kajian Islam orientalis, filsafat Barat, dan sastra Arab. Dan itulah biografi singkat dari pemikir Shahiran Samsudin. Kemudian ada karya-karya Shahiran Samsudin. Di antara karya-karya beliau adalah hermeneutika dan pengembangan ulumul Quran. Kemudian karya yang lain ada studi Al-Quran dan kontemporer. Kemudian ada metodologi penelitian living Quran dan hadis. Kemudian ada juga hermeneutika Al-Quran mazhab Yogya. Kemudian ada hermeneutika Al-Quran dan hadis. Kemudian ada Islam tradisi dan peradaban. Dan masih banyak lagi karya-karya beliau. Kemudian kita di sini akan masuk tentang materi teori pemikiran atau teori pemikiran dari Shahiran Samsudin, yaitu makna Kumagza. Makna Kumagza merupakan bentuk pendekatan hermeneutika
sebagai jalan untuk menginterpretasikan Al-Quran yang coba dikembangkan oleh Sohiron. Secara mudah dapat dipahami bahwa metode hermeneutika ini adalah sebuah bentuk rekonstruksi metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara integrasi dengan pemikiran penafsiran Barat untuk menghubungkan performa ulumul Quran dan memperoleh hasil penafsiran Al-Quran yang progresif dan moderat. Kemudian makna Chumagza merupakan metode interpretasi Al-Quran kontemporer yang dikembangkan melalui proses rekonstruksi metode penafsiran, yaitu integrasi metode penafsiran klasik atau yang dikenal dengan ulumul Quran dengan metode penafsiran yang diserahkan gitu kepada dari pemikiran-pemikiran hermeneutika Barat. Kemudian Sohiron ini menganut aliran Qaisi, objektivitasi progresif yang menurutnya dapat menghasilkan penafsiran yang seimbang. Pendekatan semacam ini sebenarnya sudah ada dan disusun oleh beberapa cendekiawan Muslim yang ada di Indonesia seperti Fazlur Rahman dengan metode atau teorinya yang bernama double movement, dan Abdullah Said dengan teorinya. Namun menurut Sohiron, pendekatan tersebut hanya mampu digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat hukum. Berbeda dengan teori beliau yaitu Chumagza yang mampu menafsirkan Al-Quran secara menyeluruh, bukan tentang hukum saja, akan tetapi secara menyeluruh, secara keseluruhan gitu. Kemudian paradigma metode makna Chumagza, macam-macam metode tentang makna Chumagza. Chumagza memiliki beberapa pandangan yang tentunya sesuai dengan akidah Islamiyah. Tentu saja metode ini memandang bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran merupakan satu-satunya wahyu yang masih tertinggal, yang masih tersisa sampai saat ini. Adapun wahyu-wahyu yang lain seperti Taurat, Zabur, Injil, Suhuf itu semua sudah dirubah oleh penganut agamanya. Akan tetapi Al-Quran tidak bisa dirubah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang orang-orang untuk merubah Al-Quran, akan tetapi mereka tidak bisa, yang mana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, jikalau engkau dalam keadaan ragu-ragu terhadap ayat kami, terhadap apa yang kami turunkan, ala abdina, kepada hamba kami yakni Muhammad, fa'tu bi suratin min mislihi, maka datangkanlah kepada kami satu surat yang semisal dengannya. Fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, dan serulah dan panggillah syuhada'akum, para penolong-penolong kalian, in kuntum min dunillah, kecuali selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, in kuntum shadiqin, jikalau engkau dalam keadaan benar. Dan kemudian dalam hal ini Al-Quran bukanlah perkataan atau ide-ide nabi atau manusia lainnya. Ia adalah wahyu dalam bentuk bahasa Arab yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian disampaikan ke Nabi Muhammad SAW melewati perantara malaikat Jibril alaihissalam. Dan Al-Quran turun langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya kemungkinan kesalahan yang disebabkan oleh manusia. Dan Al-Quran sendiri tidak bisa dirubah-rubah baik oleh manusia maupun oleh para nabi. Tidak ada yang bisa merubah Al-Quran. Siapapun itu tidak bisa merubah Al-Quran. Kemudian paradigma selanjutnya adalah
bahwa Al-Quran bersifat universal. Al-Quran diturunkan bagi makhluk semesta alam. Al-Quran tidak diturunkan melainkan menjadi petunjuk bagi seluruh alam semesta beserta isinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mungkin ini saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.